warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Ya, sehat selalu? Alhamdulillah semua sehat ya. Hari ini sudah sarapan semua? Belum. Ada yang belum semua? Apakah semua belum atau sudah? Belum? Berarti ada yang membawa bekal? Ada. Atau yang enggak bawa bekal mungkin nanti bisa beli di kantin, ya. Gitu ya, karena kita pembelajaran dari pagi sampai siang itu sekitar sampai pulangnya jam 3.15. Ya, istirahatnya masih lama. Ya, istirahatnya masih lama, nanti sekitar jam berapa? Jam 10. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca doa dulu. Ketua kelasnya mana? Ya, Mbak, silahkan pimpin doa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Monggo, silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Wajahnya cantik-cantik, ya. Tersenyum. Ya, sayangnya belum sarapan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya mau absen dulu. Ya, saya tadi sudah melihat surat 2. Ya, ada temennya yang sakit. Saya absen dulu. Agnesia ada? Alifa, Anggun, Aulia, Ayu, Bunga, Chelsea, Devina, Dewi. Oh, ambil mading berarti di luar ya. Izin ya. Dewi ada? Dewi tadi ya. Elsa. Mbak Grogi. Eriza. Faica. Kemana? OSIS. Dispen. Farida. Garnisun. Helena. Tadi WA saya karena dia pakai bajunya tidak sesuai jurusan. Berarti Imelda. Isna. Isna ada? Izin. Karinda. OSIS. Sakit apa kemana? Sakit. Holimatus. Kirana. OSIS. OSIS. Lailatus. Hadir. Lioni. Kamu enggak OSIS? Oh. Lulu. Ada. Madi. Nanda. Ambil mading. Natasha. Natasha Eka. Nizan. Nur. Ocha. Olivia. PMR. Rahma. Ya. Rani. Reva. Rizka. Sylvia. Izin? Iya, suratnya. Tanti. Tanti terlambat. Talia. Yasmin. Hadir. Yulia. Zena. Oke. Ya, termasuk banyak ya hari ini izin sama dispen sama yang terlambat. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya band kita fresh meskipun belum sarapan, ya, belum sarapan, band ndak loyo, band ndak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Kira-kira ada yang mau memberi ice breaking di kelas ini? Atau punya ice breaking? Band semangat di pagi hari.
Leoni punya? Tidak ada. Ice breakingnya biasa saja, tapi menambah konsentrasi, gitu ya. Kalau saya bilang malam berarti 3 kali. Kalau saya bilang siang berarti 2 kali. Kalau saya bilang pagi berarti sekali. Tes, yuk. Kalau yang enggak tepuk berarti dia enggak konsentrasi. Oke. Tepuk malam. Enggak kompak. Masih kono ceplok, ini ceplik gitu. Ya. Tepuk malam. Ada 2 kali tadi. Tepuk malam. Tepuk pagi. Iya ceplek. Berarti enggak konsentrasi itu. Ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Saya acak berarti. Kok salah berarti belum konsentrasi nyanyi di depan. Berani? Enggak. Padahal teman sendiri loh ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Malam. Pagi. Malam. Oke, terima kasih. Oke, kenapa? Kenapa Helena? Terlambat. Oke, besok berangkatnya lebih pagi lagi ya. Dan ingat, kalau malam dipersiapkan bajunya, jangan sampai keliru baju. Nanti kalau kamu datang ke sekolah keliru baju, kamu nanti malu, gitu ya. Oke, silakan duduk, cari tempat duduk yang kosong. Itu yang kosong bisa. Di sana Mbak, di sini juga bisa. Oke. Mbak Tanti bisa di belakang. Sana atau di depan sini. Monggo. Ya, silahkan. Nah, situ, enggak apa-apa. Sudah siap ya? Kita mulai kegiatan hari ini. Hari ini saya akan memberikan materi tentang bullying. Ya, di BK itu ada beberapa layanan, ya, yang ada beberapa anak datang ke ruang BK mau curhat, itu namanya layanan konseling. Jadi guru BK sama siswa. Nah, yang kedua itu layanan klasikal, ya, bimbingan klasikal yang dilakukan di dalam kelas, yaitu memberikan materi seperti hari ini. Hari ini saya akan memberikan layanan klasikal di kelas ini dengan materi tentang bullying, ya. Minggu kemarin atau beberapa minggu yang lalu katanya saya sudah memberikan materi bullying, ya. Nah, ini kedua kalinya karena beberapa kasus bullying baik di sekolah kita maupun di luar itu masih terjadi. Makanya saya memberikan materi ini. Nah, tujuan dari pembelajaran layanan klasikal ini tentang materi bullying ini yaitu yang pertama, ya, kalian diharapkan mampu mengenal tentang bullying atau perundungan atau intimidasi, gitu ya. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan, ya, tentang bullying itu seperti apa, ya, jenis-jenisnya, bentuk bullying itu seperti apa. Terus yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk terhindar, ya, terhindar dari perilaku bullying, terhindar atau mungkin kalau ada temennya itu kalian harus bersikap apa, gitu ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, oke. Kalau belum, hari ini selanjutnya kalian perhatikan, nanti kalian coba rangkum dari video tersebut apa yang kalian dapatkan atau kalian simpulkan dari video tersebut.
3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menghibur diriku, memanggil dengan sebutan Satria Babi Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, apa yang salah dariku? Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Dulu aku adalah anak yang selalu diam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perlindungan dari teman-temanku. Saat inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku diberikan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua ibu. Mohon maaf anak ibu dan Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Oke, dari video tersebut, apa yang kalian simpulkan, ya, dan terjadi sebuah perlakuan apa di video tersebut? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Monggo. Yuk, Talia. Dari video tersebut, apa yang kamu lihat? Terjadi sebuah apa di situ? Bullying. Ya, benar. Terjadi sebuah bullying. Perlakuan apa yang didapatkan di anak tersebut? Ya, perlakuan apa yang didapatkan dari teman-temannya? Coba Yasmin, apa? Tadi apa? Dikatakan apa? Rasis. Terus ada lagi? Mungkin Chelsea. Ayo, pasti melihat terjadi sebuah perundungan atau bully di video tersebut. Apa yang sering disampaikan tadi? Ayo Cel. Ayo, apa? Masa enggak tahu? Sampai dia datang ke guru BK, itu bagus sekali. Apa?
Ayo. Yang kamu lihat tadi anak tersebut merasa minder, terus tidak punya teman itu karena apa? Dibully dengan kalimat apa? Bodoh, malas, miskin, terus rasis. Apa li? Hitam. Di sini tidak ada yang hitam kok. Saya yang hitam, guys. Ya, bodoh, hitam, rasis, terus apa lagi? Malas. Nah, bullying tersebut dilakukan langsung sama yang apa? Melalui media. Contoh, sering dibuat apa? Status. Nah, jadi bullying itu ada beberapa, secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti kita bahas ya. Jadi itu. Gitu. Oh, terkait P5 di kelas 11 ini kalian membahas tentang apa? Bullying juga? Tidak. Oh iya, berarti kelas 10. Kemarin kelas 10 membahas tentang bullying, terus disuruh membuat video tentang bullying, gitu. Nah, ya, tadi sudah melihat video terkait bullying, ya, yang terjadi di mana? Tadi di sekolah, ya. Jadi bullying itu bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di rumah, ya, bisa terjadi di lingkungan kerja, atau mungkin di masyarakat, ya, teman sekitar kalian. Nah, ada yang tahu tentang bullying? Ya, bullying itu yang sering dikatakan atau kalimat kalau bullying itu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesia apa? Perundungan. Ya, persamaannya adalah intimidasi atau penindasan, dalam bentuk penindasan maupun kekerasan, ya, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa kelompok, ya, yang secara sengaja, ya, secara sengaja, tidak sengaja berarti itu tidak dinamakan bullying, ya, ya. Bullying adalah intimidasi dalam bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa kelompok, ya. Jadi beberapa orang atau seorang atau sebuah kelompok yang dilakukan secara sengaja, Nah, biasanya orang tersebut yang melakukan bullying itu, kalau ada orang lain atau orang yang lebih tua atau guru atau orang tua itu tidak berani. Makanya bullying itu, kalau orang yang melakukan bullying itu biasanya ya pada tempat-tempat yang sepi, tidak ada orang, tidak ada gurunya, atau orang yang lebih dewasa. Makanya dia berani, kayak gitu. Ya, nah, perilakunya seperti apa? Perlakuannya seperti apa yang dilakukan oleh orang yang bullying? Ya, bisa baik verbal maupun non verbal. Ya, nanti kita jelaskan verbalnya itu seperti apa, non verbalnya itu seperti apa. Nah, faktor bullying itu bisa terjadi di dalam keluarga, saya bilang itu, ya. Karena kalian yang mungkin punya saudara, punya kakak adik, mungkin tidak disamakan antara kakak sama adik, mungkin. Nah, disitulah terjadi sebuah bullying, gitu. Terus yang kedua, bullying itu bisa terjadi di sebuah sekolah, lingkungan sekolah, ya. Terus yang ketiga, itu bullying bisa terjadi di lingkungan masyarakat, kayak gitu. Nah, terus lanjut. Nah, bullying itu bisa penyebabnya itu bisa karena apa? Karena keseringan melihat apa? HP, video, ya. Karena banyak, saya mau seperti itu, akhirnya apa? Meniru, gitu ya. Akhirnya meniru.
Nah, dari survei tahun 2006 bahwa ada 56% anak meniru adegan-adegan film yang pernah ditontonnya. Nah, anak berarti kan orang yang belum dewasa. Masa yang sudah dewasa meniru? Berarti bukan. Anak berarti masa masih labil. Itu terjadi pada umur berapa? SMP, SD, TK. Ya, meniru, ya, hal meniru. Oh, jadi saya mau seperti yang pernah saya tonton, ya. Akhirnya apa? Melakukan sebuah bullying. Itu tidak boleh. Nah, umumnya mereka meniru gerakannya, ucapannya, kalimatnya. Nah, diaplikasikan di sekolah ataupun di rumah. Ya, kalimat kata-kata yang tidak bagus itu dia tirukan, diaplikasikan di lingkungan rumah atau di sekolah. Gitu. Nah, kondisi lingkungan sosial. Nah, mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Nah, dari segi ekonomi mungkin ya, karena dia kekurangan ekonomi, dia berani memalak di sekolah. Itu pun juga tidak boleh. Ya gitu. Dari faktor ekonomi terjadinya sebuah bullying. Lanjut. Nah, yang saya bilang tadi, yang di video tadi ada 2 jenis bullying, ya, secara langsung, secara verbal dan secara non verbal atau melalui media sosial, ya. Ya, yang kalian tahu tentang verbal itu seperti apa? Yo, Leoni. Yang verbal berarti melalui ucapan. Contohnya, tadi kamu hitam, kamu gemuk, kamu miskin, ya. Terus kadang bapakmu sopo? Agus. Dan itu sering diucapkan. Ada bapaknya Agus di sini. Nah, itu jangan sekali-kali mengucapkan yang berkali-kali. Terus akhirnya apa? Orang lain yang kalian tuju itu merasa tidak suka. Akhirnya apa? Dia malah minder, sakit hati, murung. Kayak gitu. Paham? Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat berulang terus menyakiti hati temannya. Itu namanya kalimat nonverbal yang bisa menyakiti hati seseorang dan sering itu namanya bullying. Nah, bullying verbal tidak kelihatan secara langsung. Jadi itu bisa terjadi pada anak yang pendiam sekali. Ya, dia tidak bisa mengungkapkan, dikatain temennya yang sering, akhirnya dia menjadi murung, terus tidak masuk sekolah. Itu jangan. Terus pelakunya tidak akan ragu untuk melontarkan yang tidak pantas secara terus menerus. Jadi orang yang sering membuli itu pasti dia orangnya pemberani. Dan biasanya itu dia orang yang suka merundung atau pembuli, dia tidak berani sendiri. Berarti apa? Dia mempunyai sebuah kelompok. Ya. Dia beraninya bersama kelompok-kelompoknya. Kalau sendiri dia tidak berani. Nah, terus biasanya hal yang dilakukan karena tidak ada orang lain. Jadi dia melakukan pembuli, sering menyakiti hati menyakiti hati orang lain itu pada saat apa? Tidak ada orang, tidak ada guru, tidak ada orang tua atau orang lain yang melihat. Gitu. Terus yang dibilang Filione tadi, bullying verbal itu seperti apa? Yaitu gemuk, hitam, kurus, ya. Terus rambut kamu
kribo, mungkin kayak gitu. Terus jipon, jibaponi, mungkin ada yang seperti itu. Terus mungkin banyak kata-kata yang mungkin bisa diungkapkan, gitu ya. Gitu ya. Makanya pilihlah kalimat yang baik, gitu. Ada yang jipon, jibaploni, oh enggak ada. Terus bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik berarti melakukan kekerasan apa? Kepada orang yang melukai. Contoh apa? Ayo Mbak. Coba apa? Ayo. Jadi melukai atau memukul, terus pokoknya melukai seseorang, gitu. Ya menggigit, ya menggunting rambutnya menjadi pita mungkin, gitu kan. Terus merobek bajunya, itu bisa jadi. Jadi anaknya merasa ada kekurangan, maksud gini, ada kesakitan di fisiknya. Lanjut. Nah, jenis-jenis bullying, ya. Ada 3 jenis bullying. Itu yang pertama, bullying relation atau bullying tindakan pengucilan, ya. Biasanya kalian pembelajaran pasti ada sebuah kelompok, iya enggak? Ya. Kadang ada anak yang pendiam, dia terkucilkan. Karena apa? Ya, tidak punya teman. Terus akhirnya apa? Ada temennya yang, oh sini, mengolok-ngolok, mengucilkan. Ya, akhirnya dia murung, jadi pendiam, takut. Terus ditambah lagi, sudah diam, murung, dibuat stiker sama contoh Tanti. Gitu. Oh, dia gendut, ya, gendut deh. Gitu. Mungkin dikirimnya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya menyebar ke semuanya. Akhirnya anak tersebut tidak masuk sekolah, tidak berani melapor, gitu. Itu namanya juga bullying, ya. Tindakan pengucilan, tidak jadi anak disakiti secara fisik maupun diabaikan di dalam kelas. Dia pada saat pembelajaran seperti ini dia mojok di belakang. Itu juga harus kalian perhatikan. Terus pada saat dia istirahat, dia bermain sendiri, tidak punya teman. Akhirnya dia menangis. Itu juga kalian harus perhatikan. Gitu ya, paham ya? Terus bullying dunia maya. Contoh, saya bilang itu tadi, ada foto temennya, dibuat stiker. Ya, pernah nggak? Pernah Bu email. Oh email, gimana email? Oh, itu mungkin foto pas lagi di pantai. Siapa? Sherina, siapa? Nah, itu juga tidak boleh. Kalau memang seperti itu, kalian izin dulu sama temennya. Ya Mel ya? Oh, ya. Itu enggak boleh. Ada dulu pernah seperti itu. Karena dia tidak suka, akhirnya dia lapor ke BK. Itu seperti itu. Email sewaktu digituin, kamu lapor kepada orang tua atau guru. Oh, gitu. Tapi senang-senang saja, berarti enggak usah. Tapi kamu merasa apa? Oh, marah. Wah, iya. Jadi bintang iklan gitu, ya enggak boleh ya. Tapi yang positif, kalau kita mau membuat seperti itu, izin sama temennya, gitu. Terus, nah, ciri-ciri siswa yang terkena cyberbully itu bagaimana? Anaknya pendiam, terus sering membuka media sosial. Dari sering membuka media sosial itu, dia merasa tampak sedih, murung, terus tidak semangat untuk belajar, gitu. Makanya
pada saat kalian melihat media sosial, kalian juga harus tahu waktunya. Gitu ya. Jadi jenis-jenis bullying itu ada 3. Yang terakhir tentang bullying seksual. Bullying seksual itu pun contoh ada seseorang meraba, ya mengajak hubungan seksual, itu tidak boleh. Jangan sekali-kali itu, belum waktunya. Oke, ingat kalian belum waktunya. Terus lanjut, dampak bullying atau perundungan itu bisa orang menjadi stres, ya. Terus apa? Trauma. Yang 3, ya prestasinya kurang. Karena apa? Dia murung, tidak mau tidak mau sekolah atau dia semangatnya menurun. Terus putus sekolah, terus bisa jadi bunuh diri. Oke. Terus caranya bagaimana untuk mencegah bullying? Ya, kita hidup sebagai manusia biasa saja, tidak boleh berlebihan. Terus yang kedua, hindari membawa barang-barang yang menurut kalian itu mewah atau yang berlebihan, itu agar tidak mengundang sebuah bully gitu. Terus yang kedua, jangan sendirian di tempat sepi, hindari mencari gara-gara sama temannya. Terus yang keempat, kenali dan perhatikan. Terus yang kelima, jangan ikut melakukan bullying pada orang lain. Terus oke, gitu ya. Saya berharap kalian membuat kelompok. Silakan membuat kelompok. Satu kelompok itu menjadi 6 orang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Tugasnya kalian membuat sebuah komitmen agar apa? Kalian tidak melakukan sebuah bullying ke temennya. Gitu ya. Contohnya seperti apa, Bu? Nanti kalian presentasikan dari hasilnya. Contoh, ada sebuah komitmen, mungkin yel-yel. Contoh, stop bullying. Ya, gitu. Contohnya, nanti kalian mungkin ada membuat komitmen di kelompok tersebut, nanti dipresentasikan di depan. Oke, contohnya stop bullying. Gitu. Teman yang baik tidak membuli. Gitu. Contohnya seperti itu. Oke, ini kelompok pertama. Silahkan membuat kalian berhadapan dengan temannya. Yo, kamu ke belakang. Yo, keluarkan bolpennya. Ini juga. Oke. Ini ke sana. Kamu ke sini, Mbak. Kamu ke sini. Oh, Laranggono, kursi kamu ke bawah ke sana. Yuk. Waktu kita sekitar 15 menit lagi. Oke. Sudah. Kamu ke belakang, berhadapan sama temennya. Ini ke belakang juga. Ini kelompok. Oke, nanti diminum. Kasih es ya. Oke, silakan saya kasih waktu sekitar 5 menit cukup ya. Oke, nanti bisa dicari di HP. Oke, 5 menit cukup ya. Silakan membuat sebuah komitmen per kelompok, nanti dipresentasikan. Mungkin ada yang menjadi sebuah model di kelompok tersebut, nanti dipresentasikan. Membuat sebuah komitmen kalimat stop bullying. Oh, cuma gitu aja? Ya, nanti presentasikan di depan. Silahkan diskusikan dengan temannya.
bisa mencari di referensi di internet. Silakan. Apa Leonie sudah punya ide? Gampang-gampang saja, tapi kalian harus lakukan itu. Apa? Stop bullying. Bullying, bullying, bullying. Oke. Silahkan dituliskan satu saja, satu kata atau satu kalimat besar biar kelihatan. Bullying, terus apa kata-katanya? Satu kalimat. Apa? Waktunya 4 menit lagi. Yang belakang sudah selesai? Sudah? Belum. Iya. Cari yang mudah. Berhadapan ke belakang. Nah, kamu agak maju. Kursinya rada dilebarkan. Silakan dituliskan. Yang sudah bisa ke depan. 3 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Kamu hari ini kenapa nggak izin? Nggak izin jadi OSIS? Oh, memang sesuka hati apa? Kalau dispen itu kenapa? Harusnya tadi saya ada tugas di sana, tapi kadang dibuat itu nggak enak. Ya?
boleh. Tapi kalimatnya tulis di sini. Boleh. Sudah temu ya berarti? Ini sudah ketemu? Sudah. Oke, hampir semua sudah selesai. Apa? Kayak kalau kita perundungan pada teman Bisa. Sudah ini ya? Oh iya, belum ternyata. Ini sudah? Oh, mulai. Nanti absensinya kumpulkan ke saya ya. Dua menit lagi. buat yel-yel ya? Bisa. Atau mungkin hanya itu diucapkan saja nggak apa-apa. Kalau dijelaskan gitu. Kalau dijelaskan. Tidak usah panjang. Seperti apa itu? Oh ini, Jadi berani nggak apa-apa. Atau mungkin temennya mungkin, gitu. Monggo nanti. Atau hanya maju ke depan, hanya disampaikan, terus komitmen tidak melakukan bullying dengan kalimat ini. Nggak apa-apa. Sudah ya? Oke, kelompok ini silahkan ke depan. Belum siap ya? Yuk, ini kelompok sini yuk. Yuk. Oh, sambil di depan, itu nanti aja. Yuk ke depan yuk. Nanti tinggal 2 menit lagi ya. Tidak apa-apa yuk, ke depan aja. Sebentar aja. Ya? Oh, masih yuk, ini terus ini ya. Yuk. Dibacakan saja komitmen apa di kelompok ini yang akan dilakukan. Yuk, monggo. Depan yuk. Silakan. Enggak apa-apa berdiri yuk. Iya nih ya, berdiri. Enggak apa-apa. Mungkin perwakilan kelompoknya berapa orang? Tolong yang lain memperhatikan ya, sambil mungkin mengerjakan yang belum selesai. Yuk. Enggak apa-apa. Yuk, 2 orang. Sama ini ya. Iya. Kamu menemani. Oke, silakan. Oke. Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Enggak apa-apa, ayo. Belajar berani mengungkapkan pendapat. Ditemani sama Anggun. Ya berdua. Yuk ini. Kelompoknya Revali. Nah, harus ada kerjasama dalam sebuah kelompok. Apa? Oh, yus berdua. Enggak apa-apa, ya berani. Yo, ditemani temennya, belajar berani. Ya, oke, monggo. Enggak apa-apa. Ayo. Hanya menyampaikan hasil dari kelompok tersebut. Enggak apa-apa. Kalian melihat, teman kamu hanya melihatnya, bukan orang lain. Yo, sini ya. Masa enggak berani? Yo ini. Oh, waktunya tinggal 1 menit lagi yo. Udah. Masa semuanya enggak mau berani? Yasmin, yo, kelompoknya Yasmin. Yo. Nanti kalau yang dapat ke depan nanti ada nilai plus buat kalian. Yo. Yasmin dan kelompoknya. Yo. Perwakilan satu kelompok mungkin 2 orang atau semuanya. Monggo. Yo, enggak apa-apa. Kalian terus. Yo. Oke, perhatikan yang lainnya. Ya. Tolong duduk, perhatikan yang lainnya. Beri reward temennya yang di depan. Oke, monggo Yasmin. Hasil diskusinya apa?
Ya, diskusi tentang bullying, komitmennya apa? Jadi komitmennya itu stop perundungan, mari kita berteman. Yeay, terima kasih. Nah, ayo kelompok ini tadi yang malu-malu. Masih belum juga berani? Yo, sini. Yo, tadi saya dengar sudah ada apa yel gitu. Yo. Boleh? Hah? Berdua? Oke. Monggo silakan. Ya, Endang, Cynthia, Tanti. Ya, Bu Tanti sendiri katanya. Oke, enggak apa-apa. Yo, ditemani sama Cynthia dan teman-temannya. Ben rame, yo. Ayo. Keburu waktunya habis. Ayo. Siapa, Bu? Ayo. Pin sama email, Bu. Ya, yo, email dan. Yo, cepetan sini. Yang lain perhatikan. Selanjutnya nanti kelompoknya yang Talia. Ya, selanjutnya kelompoknya Talia. Ayo Mbak, cepetan. Email dah. Yo. Lama. Yo. Sini. Hafal. Ya sebisanya. Perhatikan yang lain. Cek, jangan bercanda dulu. Oh, madep ke depan. Lihat temennya. Perhatikan yang lain, jangan diketawain. Ayo. Oh, enggak serius. Saya yang serius. Yang serius. Ayo. Boleh. Serius. 1, 2, 3. Tepuk anti bullying. Jangan suka Menyakiti. Jangan suka Memukul. Terus. Jangan suka caci maki. Caci maki. Bullying. Bullying apa? No. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ayo. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Stop bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang menyakiti orang lain dengan cara baik verbal maupun non verbal. Jadi kalian tidak perlu melakukan hal tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Oke, saya berharap semua membuka HP-nya, pegang HP-nya masing-masing. Nanti saya kirim terkait evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, ya, melalui grup, ya, nanti tolong diisi. Oke, mungkin itu saja dari saya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.